Seperti yang kalian tahu, beberapa contoh problem ketauhidan di zaman sekarang, yaitu zaman sekarang dapat dilihat dari berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjaga kemurnian iman di tengah arus modernitas. Salah satu problem utama adalah materialisme dan konsumerisme, di mana banyak orang lebih menuhankan harta, jabatan, atau popularitas dibandingkan Allah. Hal ini membuat tauhid uluhiyah atau pengembangan hanya kepada Allah tergeser oleh berhala modern berupa uang dan kekuasaan. Problem lain adalah sekularisasi kehidupan ketika agama dianggap hanya urusan pribadi dan tidak relevan untuk ruang publik. Akibatnya, nilai tauhid rububiyah atau kesadaran bahwa Allah mengatur seluruh aspek kehidupan sering diabaikan dalam politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, fenomena syirik modern juga muncul dalam bentuk percaya pada kekuatan selain Allah, seperti ramalan, jimat, atau praktik mistik yang bertentangan dengan tauhid. Meski dikemas dengan istilah spiritualitas atau tradisi, praktik ini tetap mengikis kemurnian iman. Di era digital muncul pula problem ketergantungan pada teknologi yang kadang membuat manusia merasa seolah-olah mampu mengendalikan segala tanpa Allah. Padahal tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu tetap dalam kehendaknya. Dengan demikian, problem ketauhidan di zaman sekarang bukan hanya soal keyakinan teologis, tapi juga bagaimana umat Islam menghadapi godaan modernitas dengan kemurnian ibadah dan menegakkan kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya berhak disembah dan diandalkan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan akidah tauhid menempati urutan pertama dan terintegrasi dengan pendidikan agama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 2 menyatakan pendidikan nasional bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ditempatkannya pendidikan akidah tauhid atau keimanan pada posisi pertama dalam Undang-Undang Sistem Kependidikan Nasional tersebut tentu saja dibesarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan akidah tauhid menempati posisi strategis. Selain menjadi landasan moral dan etika dalam berperilaku, pendidikan akidah tauhid juga diharapkan dapat melandasi pendidikan di bidang lainnya. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan akidah tauhid masih menunjukkan keadaan yang belum sepenuhnya mempengaruhi perilaku sosial dan belum melandasi bidang pendidikan lainnya. Sebab-sebabnya mengapa keadaan ini terjadi telah banyak dikaji oleh para ahli dan telah ditawarkan solusinya, namun masih juga belum efektif. Terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran moral dan susila, peredaran narkoba, tindakan kriminal, dan patologi sosial lainnya masih menunjukkan keadaan yang belum menggembirakan. Hingga saat ini, kehidupan bangsa Indonesia masih diwarnai oleh berbagai macam perbuatan yang menggambarkan lemahnya akidah tauhid. Seperti merajalelanya tindakan korupsi oleh mereka-mereka yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, merajalelanya peredaran narkoba, prostitusi secara terang-terangan dan terselubung, menyeludupkan dan jual beli ilegal, jual beli manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Agama Islam yang di dalamnya terdapat ajaran akidah tauhid masih belum mampu mengatasi atau menurunkan perilaku yang menyimpang tersebut, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Mila Tauhid Falulia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan merangkup satu semester yang saya pelajari dari matkul ketauhidan yang masih menjadi problematik sampai sekarang. Yang pertama, materi tentang jenis-jenis tauhid. Tauhid dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiganya saling melengkapi sebagai fondasi iman seorang muslim. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak
atau mengatur. Dalam memahami tauhid rububiyah, seorang muslim menyadari bahwa hidup dan segala peristiwa berada dalam kekuasaan Allah, sehingga menumbuhkan sikap tawakal dan bersyukur. Untuk yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, menekankan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Semua bentuk ibadah seperti sholat, doa, puasa, dan zikir harus ditunjukkan semata-mata kepada Allah. Tauhid ini menolak segala bentuk syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk lain dalam hal ibadah. Dengan memegang teguh tauhid uluhiyah, seorang muslim menjaga kemurnian, penghambaan, dan tidak terjebak dalam praktik yang menyimpang. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama indah, asmaul husna, dan sifat-sifat yang sempurna, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seorang muslim juga wajib meyakini sifat-sifat tersebut tanpa menyelewengkan makna, menyerupakan dengan makhluk lainnya, atau menolak keberadaannya. Tauhid ini menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kesempurnaannya. Dengan memahami ketiga jenis tauhid ini, seorang muslim dapat menegakkan akidah yang lurus, menjauhi diri dari syirik, serta menjadikan iman sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Materi yang kedua yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga pilar utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Islam, iman sebagai keyakinan, Islam sebagai praktik, dan ihsan sebagai kualitas spiritual tertinggi. Iman berarti meyakinkan dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari akhir, serta qada dan qadar. Iman bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan kebenaran hati yang melahirkan dan ketenangan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Dengan iman, seorang muslim memiliki fondasi spiritual yang kokoh untuk menghadapi kehidupan. Islam adalah pengamalan nyata dari keyakinan tersebut melalui ibadah dan kepengetahuan terhadap syariat. 5 rukun syahadat, yaitu ada sholat, zakat, puasa, dan haji, menjadi manifestasi lahirnya dari penghambaan kepada Allah. Islam menekankan tindakan nyata dan menunjukkan kepatuhan sehingga iman tidak berhenti pada keyakinan, tetapi diwujudkan dan diamalkan. Yang ketiga, ihsan adalah puncak dari iman dan Islam, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika tidak mampu menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Ihsan menekankan kualitas spiritual dan moral, yakni melakukan segala amal dengan kesadaran penuh, ketulusan, dan keindahan. Ihsan membuat seorang muslim tidak hanya taat secara formal, tetapi juga menghadirkan nilai keikhlasan, kebaikan, kesempurnaan, dan dalam setiap tindakan. Ketiga konsep ini membentuk kesatuan iman sebagai dasar keyakinan Islam, dengan Islam sebagai praktik nyata, dan ihsan sebagai penyempurna kualitas ibadah. Untuk memahami pengamalannya, seorang muslim dapat mencapai keseimbangan antara keyakinan amal dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu rukun iman ada 6. Rukun iman terdiri dari 6 pokok kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam akidah Islam. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Keenam membentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, berarti meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Keyakinan ini menegaskan bahwa hanya Allah yang hendak disembah dan menjadi pusat penghambaan manusia. Dalam kajian ini, akidah Islam, sifat Allah terbagi menjadi sifat wajib dan sifat wajib. Keduanya menjelaskan kesempurnaan Allah serta membedakannya
dari makhluk yang lainnya. Untuk mencintai sesuatu yang kita cintai, maka kita harus mengetahui apa saja sifat dari apa yang kita cintai. Ya, sama halnya juga kita mencintai Allah. Terlebih dahulu kenali dulu sifatnya. Sifat Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada pada diri Allah dan mustahil tidak dimilikinya. Para ulama merumuskan 20 sifat wajib Allah. Di antaranya, wujud yang artinya ada, Qidam tidak berawal, baqo kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamu binafsihi berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun. Serta sifat-sifat kesempatan pada kudroh, kekuasaan, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basiran, melihat, dan kalam berfirman. Semua sifat ini menegaskan bahwa Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Selain sifat wajib Allah, ada sifat wajib Allah, yaitu adalah sifat yang mungkin ada pada Allah sesuai dengan kehendaknya. Artinya, Allah bebas melakukan sesuatu atau tidak melakukannya tanpa ada yang bisa memaksanya. Misalnya, Allah berkuasa menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya, memberi rezeki atau menahan rezeki, menolong atau membiarkan, semua tergantung kepada Allah. Sifat jaiz ini menunjukkan kebebasan mutlak Allah dalam membentuk segala sesuatu. Dengan memahami sifat dan jaiz Allah, seorang muslim semakin yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang sempurna, tidak bergantung pada siapapun, dan segala sesuatu terjadi hanya atas kehendaknya. Kedua, iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu. Seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil yang meniup sangkakala, dan Munkar Nakir yang bertugas di dalam kubur. Ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup manusia, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab terakhir dan paling sempurna, berlaku sepanjang masa. Yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, adalah percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Sama halnya dengan mencintai sifat Allah, kita juga harus mengetahui apa saja sifat Rasul yang bisa kita contoh dalam sehari-hari, dan mungkin bisa menambah mahabbah kita kepada baginda Rasul dan kepada para sahabat lainnya maupun kepada Rasul. Sifat-sifat utama yang menjadi tanda kesempurnaan mereka sebagai utusan Allah, sifat-sifat ini terbagi menjadi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul ada 4 titik yang artinya benar, yaitu selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan, amanah, dapat dipercaya, yakni tidak pernah berkhianat dalam menyampaikan wahyu dan menjalankan tugas. Yang ketiga, balih, menyampaikan, yaitu menyampaikan seluruh wahyu Allah tanpa menyembunyikan atau menambahinya. Dan fatonah, yaitu adalah cerdas, yakni memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami wahyu dan menjawab persoalan umat. Sebaliknya, sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu kidib artinya dusta, khianat, kitman menyembunyikan wahyu, dan balaghah bodoh. Mustahil sifat ini ada pada diri Rasul karena akan merusak kepercayaan umat terhadap risalah yang dibawa. Selain itu, Rasul juga memiliki sifat jaiz, yaitu al-a'radu al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, sakit, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul adalah manusia biasa, namun mereka diberi keistimewaan berupa wahyu dan kemaksuman dalam menyampaikan risalah. Dengan memahami sifat-sifat Rasul, umat Islam dapat meneladani kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keteguhan mereka sebagai pemimpin spiritual yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, iman kepada hari akhir.
menegaskan keyakinan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Keyakinan ini mendorong manusia untuk hidup dengan penuh kesadaran moral. Keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Namun, manusia tetap diberi kebebasan berusaha, sehingga takdir tidak meniadakan ikhtiar. Dengan memahami ini, dengan mengamalkan 6 rukun iman ini, seorang muslim memiliki fondasi spiritual yang kokoh dan menuntun pada kehidupan penuh makna, tanggung jawab, dan pemahaman sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Dua aliran ini teologi Islam klasik yang muncul dari perdebatan tentang kehendak bebas manusia dan takdir Allah. Qadariyah menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatan, sedangkan Jabariyah menegaskan bahwa semua tindakan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki free will, yang artinya kehendak bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas segala perbuatan menurut pandangan Allah. Allah memang menciptakan manusia dan memberi kemampuan, tetapi manusia sendirilah yang menentukan apakah ia berbuat baik atau buruk. Karena itu, Qadariyah menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan akhlak, sebab manusia tidak bisa menyalahkan takdir atas dosa atau kesalahan yang ia lakukan. Sebaliknya juga, aliran Jabariyah berkeyakinan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak karena semua perbuatan sudah ditentukan oleh Allah. Manusia dianggap seperti boneka yang digerakkan oleh kehendak Tuhan sehingga tidak memiliki kuasa untuk menolak atau mengubah takdir. Pandangan ini menekankan kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Namun, sering dikritik karena dianggap mengurangi tanggung jawab manusia terhadap amalnya. Perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah menjadi salah satu diskursus penting dalam sejarah pemikiran Islam karena menyangkut hubungan antara kehendak manusia dan ketentuan Allah. Dari perdebatan ini lahir pula aliran teologi lain seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah yang mencoba mengambil posisi tengah, yakni mengakui adanya takdir Allah sekaligus memberi ruang bagi usaha manusia. Yang terakhir yaitu aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah dua madhab teologi Islam klasik yang muncul dari perdebatan tentang akal dan wahyu, serta hubungan manusia dengan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menekankan rasionalitas dengan kebebasan manusia, sementara Asy'ariyah menekankan keseimbangan antara akal dan teks wahyu. Aliran Mu'tazilah lahir pada abad ke-8 Masehi melalui tokoh Wasil bin Atta. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti memisahkan diri, merujuk pada sikap Wasil yang keluar dari majelis gurunya. Hasan al-Basyari, Mu'tazilah dikenal sebagai aliran rasionalis dalam Islam karena sangat menekankan peran akal dalam memahami agama. Mereka memiliki 5 prinsip utama. Usul al-hasah, tauhid, menolak sifat Allah dengan menyerupai makhluk, keadilan Tuhan, Allah tidak mungkin berbuat zalim, janji dan ancaman, Allah mesti menempati janji dan ancamannya. Posisi di antara dua posisi, orang yang berdosa besar tidak kafir, tapi juga tidak mukmin sempurna, serta amal ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menegakkan keberadaan dan mencegah kemungkaran. Sementara itu, aliran Al-Asy'ariyah dimiliki oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada abad ke-9 Masehi. Awalnya ia adalah pengikut Mu'tazilah, tapi kemudian menolak pandangan mereka dan membentuk aliran baru.
Al-Asy'ariyah merupakan berusaha mengambil jalan tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan tekstualisme kaum tradisionalis. Mereka menegaskan bahwa sifat-sifat Allah harus diterima seperti adanya dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tetapi juga tidak menolak keberadaannya. Dalam hal perbuatan manusia, Asy'ariyah menekankan konsep kasb, perolehan. Manusia memang melakukan perbuatan, tetapi kekuasaan mutlak tetap milik Allah. Dengan demikian, Mu'tazilah lebih menekankan kebebasan manusia dan rasionalitas, sedangkan Asy'ariyah menekankan kekuasaan mutlak Allah sambil tetap memberi ruang bagi usaha manusia. Perdebatan keduanya menjadi fondasi penting dalam sejarah pemikiran Islam dan hingga kini masih relevan dalam diskusi tentang akal, wahyu, dan kebebasan manusia. Aliran Mu'tazilah lahir dari pemikiran Washil bin Atom di tahun 80 Hijriah sampai 600 atau 689 Masehi. Murid Hasan al-Asy'ari di Bashrah. Dalam sebuah majelis, Washil menanggapi pertanyaan tentang status orang yang berdosa besar dengan pandangan bahwa ia tidak sepenuhnya mukmin maupun kafir, tapi berada di posisi tengah, manzilah baina al-manzilatain. Sikapnya tidak berbeda dari gurunya, membuatnya memisahkan diri, i'tazala, sehingga lahirlah aliran Mu'tazilah dengan menekankan realitas aqliyah dalam menjawab persoalan agama dan sosial. Sementara itu, Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi, yang awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah. Setelah lama berguru kepada tokoh-tokoh Mu'tazilah, ia merasa pemikiran mereka terlalu menonjolkan akal hingga menjauhkan umat dari ajaran Islam yang otentik. Abu Hasan kemudian menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan menegaskan komitmennya untuk kembali kepada pemikiran salaf. Dari sinilah lahir aliran Asy'ariyah yang berusaha menyeimbangkan antara akal dan wahyu serta menegaskan keyakinan sesuai dengan tradisi Islam. Pemikiran dan karya-karya Abu Hasan al-Asy'ari kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan Asy'ariyah sebagai salah satu mazhab teologi besar dalam Islam.